Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri Anda? Sebuah kekuatan tersembunyi yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa, seperti ada mata yang selalu mengawasi dari balik bayangan. Seperti ada energi yang muncul tiba-tiba saat Anda marah, gelisah, atau merasa terancam. Atau mungkin Anda pernah bermimpi tentang seekor harimau. Bukan harimau yang menyerang, tapi harimau yang menatap Anda. Tatapan itu tajam, dalam seolah berbicara tanpa kata. Mimpi itu datang berulang-ulang. Kadang Anda melihatnya berdiri di kejauhan. Kadang Anda merasa dia mengelilingi Anda dengan tenang, seolah menjadi penjaga yang tak kasat mata. Lalu ketika Anda memperhatikan telapak tangan Anda menyadari ada sebuah garis unik. Garis melengkung seperti sabit di bawah ibu jari atau mungkin di bagian bawah telapak tangan. Awalnya Anda menganggapnya sebagai garis biasa. Tapi semakin lama garis itu terasa seperti simbol sebuah tanda yang menuntun Anda pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah bagian dari takdir Anda yang selama ini tersembunyi? Tahukah Anda bahwa garis tangan berbentuk bulan sabit adalah salah satu ciri seseorang yang memiliki potensi untuk menyatu dengan energi khodam tingkat tinggi? Dan tahukah Anda bahwa salah satu khodam paling kuat dan paling ditakuti dalam dunia spiritual adalah khodam harimau? Ya, khodam harimau bukan sembarang entitas. Ia adalah energi penjaga yang diturunkan melalui jalur leluhur, terutama dari terah para pendekar, spiritualis, atau mereka yang memiliki misi kehidupan sebagai pelindung. Ketika khodam harimau tertarik pada seseorang, ia akan memberikan isyarat. Lewat mimpi, lewat suara hati, lewat perlindungan tak terlihat dari ancaman yang bahkan belum sempat datang. Dan salah satu portal penyatu energi khodam harimau adalah garis bulan sabit yang terukir di telapak tangan Anda. Lalu pertanyaannya, apakah Anda memiliki kedua tanda ini? Apakah Anda siap menerima kekuatan yang selama ini hanya menunggu untuk dibangkitkan? Dan yang terpenting, bagaimana cara menyatukan energi khodam harimau dengan garis bulan sabit agar menjadi satu kekuatan pelindung yang nyata dalam hidup Anda? Jika Anda merasa tergetar dengan semua pertanyaan ini, maka video ini bukan datang secara kebetulan. Ini adalah panggilan, sebuah seruan spiritual dari energi lama yang ingin bersatu kembali dengan jiwa Anda di kehidupan saat ini. Selamat datang di channel Khodam Sejati. Mari kita buka bersama tabir rahasia dari penyatuan khodam harimau dan garis tangan bulan sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Para sahabat spiritual dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, tempat di mana kita menggali lebih dalam tentang kekuatan gaib, energi leluhur, dan rahasia spiritual yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Jika Anda suka dengan topik-topik spiritual seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Tinggalkan komentar jika Anda memiliki pengalaman unik, mimpi spiritual, atau tanda bulan sabit di telapak tangan Anda. Dan tentu saja, subscribe channel Khodam Sejati sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan video-video penuh wawasan spiritual lainnya. Sebelum kita lanjut, mari kita tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan lalu ucapkan dalam hati, aku terbuka terhadap kekuatan leluhur yang menjaga. Aku siap menyatu dengan energi khodam penjaga. Aku berada dalam perlindungan cahaya dan keseimbangan semesta. Apa itu khodam
harimau, khodam harimau. Nama ini mungkin terdengar mistis, bahkan menyeramkan bagi sebagian orang. Tapi bagi mereka yang memahami dunia spiritual lebih dalam, khodam harimau bukanlah sekadar makhluk gaib. Ia adalah representasi dari kekuatan, keberanian, kewibawaan, dan pelindungan tingkat tinggi yang bersumber dari dimensi energi tak kasat mata. Secara harfiah, kata khodam berasal dari bahasa Arab yang berarti pelayan atau penjaga. Namun dalam konteks spiritual Nusantara, khodam lebih sering dipahami sebagai makhluk gaib atau energi astral yang menyatu atau mendampingi manusia untuk tujuan tertentu. Bisa untuk penjagaan, pewaskitaan, pengobatan, atau peningkatan daya spiritual. Khodam harimau adalah salah satu jenis khodam yang paling kuat dan paling disegani. Bentuknya bisa menyerupai harimau putih, harimau loreng, atau bahkan harimau emas dalam penglihatan batin. Namun perlu dipahami, yang menyatu bukan bentuk fisik harimaunya, melainkan energinya. Sebuah frekuensi kuat yang jika terhubung dengan benar, akan memberi dampak besar dalam kehidupan spiritual seseorang. Energi khodam harimau bersifat protektif. Ia akan berdiri paling depan ketika pemiliknya menghadapi bahaya, terutama bahaya non-fisik seperti serangan ilmu hitam, gangguan jin, atau niat jahat orang lain. Seseorang yang memiliki khodam harimau umumnya memiliki aura yang kuat. Orang-orang di sekitarnya akan merasa segan, meski tanpa sebab yang jelas. Ada wibawa alami yang memancar, bukan karena penampilan, melainkan karena energi gaib yang menyertainya. Namun menariknya, khodam harimau tidak bisa dipanggil sembarangan. Energinya hanya akan menyatu dengan manusia yang memiliki kesiapan batin dan tujuan yang lurus. Dalam banyak kasus, khodam harimau adalah warisan dari garis keturunan. Leluhur yang dulunya memiliki kekuatan supranatural atau peran sebagai pelindung masyarakat seperti pendekar, dukun putih, atau pemuka adat. Ketika seseorang dari garis keturunan tersebut terlahir kembali, energi leluhur bisa mengikuti dan menyatu kembali dalam wujud khodam, termasuk dalam bentuk energi harimau. Tanda-tanda keberadaan khodam harimau pun tidak selalu tampak jelas. Namun mereka yang peka bisa merasakannya. Mimpi bertemu harimau jinak, sensasi ada yang mengikuti tapi terasa melindungi, atau bahkan kemampuan intuisi dan kekuatan batin yang meningkat tanpa disadari. Satu hal yang pasti, khodam harimau bukan untuk dipamerkan. Ia bukan alat untuk mencari kekuasaan duniawi. Kehadirannya adalah bentuk anugerah sekaligus tanggung jawab. Dan jika Anda memiliki potensi menyatu dengannya, terutama jika didukung oleh tanda seperti garis bulan sabit di telapak tangan, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan jiwa untuk bangkit dan mengenali jati diri spiritual Anda yang sesungguhnya. Khodam harimau bukan sekadar pelindung, ia adalah warisan kekuatan dari alam gaib yang hanya akan datang pada mereka yang benar-benar terpilih. Tuh 2. Arti garis tangan bulan sabit. Coba perhatikan telapak tangan Anda dengan saksama. Adakah sebuah garis melengkung di sana yang bentuknya menyerupai bulan sabit? Garis itu bisa berada di bawah ibu jari, di sekitar pangkal telapak tangan, atau bahkan di tengah-tengah membentuk lengkungan yang berbeda dari garis tangan biasa. Bagi sebagian orang, garis ini hanyalah kebetulan. Namun dalam ilmu spiritual dan metafisika, terutama dalam keilmuan tangan gaib atau kiromansi spiritual Jawa, garis bulan sabit bukanlah garis sembarangan. Ia adalah simbol esoterik, tanda bahwa seseorang memiliki sensitivitas tinggi terhadap energi gaib dan sangat mungkin mewarisi kekuatan dari leluhur, entah disadari atau tidak.
Garis bulan sabit di tangan sering disebut sebagai pintu batin atau gerbang halus yang terbuka secara alami. Artinya, seseorang yang memiliki garis ini memiliki akses yang lebih mudah untuk terkoneksi dengan dunia non-fisik. Termasuk juga lebih cepat menyatu dengan energi khodam, terutama khodam dengan frekuensi tinggi seperti khodam harimau. Mengapa demikian? Karena bentuk bulan sabit sendiri merupakan lambang dari intuisi, penerimaan energi, dan fase transisi spiritual. Dalam banyak tradisi kuno, mulai dari Timur Tengah, Asia, hingga budaya Nusantara, bulan sabit adalah simbol kesaktian dalam keheningan. Ia tidak terang seperti bulan purnama, tapi justru menyimpan misteri dalam kegelapan. Mereka yang memiliki garis ini biasanya punya potensi batin yang luar biasa, tapi seringkali belum tergali. Garis bulan sabit juga menjadi pertanda bahwa pemiliknya mampu menampung energi besar. Tubuhnya seperti wadah yang siap diisi oleh kekuatan spiritual, baik berupa ilmu, intuisi, atau bahkan energi kodam dari dimensi lain. Namun perlu diingat, tidak semua garis bulan sabit memiliki makna yang sama. Maknanya akan jauh lebih kuat jika diiringi dengan pengalaman batin tertentu, seperti mimpi, bertemu sosok gaib, peka terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata, atau daya firasat yang tajam. Khusus untuk penyatuan dengan kodam harimau, garis bulan sabit adalah seperti tanda izin bahwa seseorang memiliki slot energi yang sudah disiapkan untuk menerima kekuatan itu. Ibarat portal yang tersembunyi di telapak tangan, ia membuka jalan bagi khodam harimau untuk masuk dan bersatu dengan energi tubuh si pemiliknya. Jadi jika Anda memiliki garis ini, jangan anggap remeh. Itu bukan sekadar lipatan kulit. Itu adalah jejak energi yang diwariskan, mungkin dari leluhur, mungkin dari kehidupan masa lalu, atau bisa jadi sebagai bagian dari takdir spiritual Anda di kehidupan sekarang. Dan jika Anda memiliki garis bulan sabit sekaligus mengalami tanda-tanda kehadiran khodam harimau, maka penyatuannya bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi sudah menjadi panggilan yang menunggu untuk dijawab. 3. Tanda Anda mungkin sudah didekati kodam harimau. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dikawal oleh kekuatan tak kasat mata. Energi itu diam, tenang, dan hanya muncul ketika dibutuhkan. Namun bagi mereka yang lebih peka, ada sejumlah tanda yang menunjukkan bahwa dirinya telah didekati, bahkan mulai disatu jalurkan oleh dua kekuatan spiritual besar, khodam harimau dan garis tangan bulan sabit. Tanda-tanda ini seringkali muncul dalam keseharian Anda tanpa Anda sadari. Namun bila Anda cukup jeli dan mulai menghubungkannya, Anda akan tahu bahwa semua itu bukan kebetulan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mimpi bertemu harimau. Mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Jika Anda pernah bermimpi melihat harimau yang mendekati Anda, menatap tajam tanpa menyerang, atau bahkan melindungi Anda dari bahaya, maka itu adalah pesan dari alam bawah sadar. Dalam dunia spiritual, harimau sering menjadi simbol penjaga, dan saat ia datang dalam mimpi, itu berarti energi kodam harimau sudah mendekati medan aura Anda. Tanda kedua, getaran aneh di telapak tangan. Apakah Anda pernah merasa telapak tangan Anda panas, berdenyut, atau terasa kesemutan saat sedang fokus secara batin, seperti saat berdoa, bermeditasi, atau bahkan saat menyentuh tanah? Itu bukan hal biasa. Garis tangan bulan sabit yang Anda miliki adalah semacam portal energi. Dan sensasi itu adalah pertanda bahwa jalur spiritual Anda sedang terbuka atau aktif. Tanda ketiga, aura Anda membuat orang segan secara alami. Banyak orang yang memiliki kodam harimau tak sadar bahwa aura mereka berubah.
Mereka tidak suka pamer, tidak bersikap angkuh, tapi tanpa alasan jelas, orang-orang di sekitarnya merasa segan, bahkan memilih menunduk saat berhadapan. Ini karena khodam harimau mengalirkan getaran kewibawaan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Tanda keempat, Anda memiliki firasat yang jarang meleset. Anda sering tahu sesuatu akan terjadi. Bahkan sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Entah itu perasaan tidak enak menjelang kabar buruk, atau firasat kuat untuk menjauhi tempat atau orang tertentu. Firasat ini adalah bentuk komunikasi halus antara Anda dan khodam Anda, termasuk dari kekuatan batin yang terhubung melalui garis bulan sabit. Tanda kelima, Anda tertarik pada hal-hal spiritual tanpa alasan logis. Entah sejak kecil atau dalam beberapa waktu terakhir, Anda merasa tertarik dengan dunia metafisik, energi batin, atau khodam. Padahal Anda tidak pernah belajar secara formal. Ketertarikan ini adalah panggilan jiwa, seakan ada energi dalam diri Anda yang sedang ingin dikenali kembali. Jika Anda mengalami 2 atau lebih dari tanda-tanda ini, maka sangat mungkin Anda sedang berada dalam proses penyatuan. Dan jika Anda memiliki semua tanda ini sekaligus, maka Anda bukan lagi orang biasa, Anda sedang dipersiapkan untuk sebuah perjalanan spiritual yang lebih tinggi. Penyatuan antara tubuh fisik Anda dengan penjaga gaib yang selama ini setia menanti waktunya untuk hadir tanpa. Persiapan menyatukan khodam harimau dengan garis bulan sabit sahabat khodam sejati. Menyatukan diri dengan energi khodam harimau bukanlah hal sepele. Ini bukan seperti menyalakan saklar, lalu kekuatan langsung aktif. Penyatuan ini adalah proses sakral yang hanya bisa terjadi jika tubuh fisik, energi batin, dan niat spiritual Anda sudah benar-benar selaras. Ibarat 2 frekuensi yang berbeda, jika tidak disetel secara tepat, maka bukan kekuatan yang Anda dapat, tapi justru kekacauan dalam jiwa dan kehidupan. Maka dari itu, penting sekali untuk melakukan persiapan yang matang sebelum proses penyatuan dimulai. Ada 3 hal utama yang harus Anda lakukan. Pembersihan diri, peneguhan niat, dan penciptaan ruang energi yang suci. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pembersihan diri tubuh kita adalah wadah energi. Dan jika wadah itu kotor, secara fisik maupun batin, maka energi khodam tidak akan betah bersatu dengan kita. Maka langkah awal yang harus dilakukan adalah membersihkan diri, baik lahir maupun batin. Caranya bisa dimulai dengan puasa mutih selama 1 hingga 3 hari. Puasa mutih artinya Anda hanya makan nasi putih dan air putih tanpa lauk, tanpa bumbu, tanpa rasa. Ini bukan sekadar ritual, tapi cara untuk menenangkan sistem tubuh, menjernihkan pikiran, dan menurunkan ego. Energi khodam harimau sangat peka terhadap niat dan kebersihan batin. Jika niat Anda hanya untuk kekuasaan atau pamer kesaktian, maka energi itu tidak akan pernah menyatu sepenuhnya. Selain itu, lakukan juga mandi kembang 7 rupa menjelang malam ritual. Air bunga bukanlah sihir. Ia adalah sarana simbolis untuk membuka aura dan menghilangkan energi negatif yang menempel di tubuh Anda. Kedua, peneguhan niat. Niat adalah fondasi. Tanpa niat yang jelas dan lurus, maka penyatuan khodam bisa berbalik arah. Tuliskan niat Anda di selembar kertas. Tak perlu puitis atau rumit. Yang penting adalah keikhlasan Anda. Contoh niat sederhana. Saya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur saya agar diperkenankan menyatu dengan energi khodam penjaga dalam wujud harimau demi perlindungan, pencerahan batin, dan misi kebaikan dalam hidup ini. Baca niat ini dalam hati setiap sebelum tidur dan ketika Anda hendak melakukan ritual penyatuan. Ketiga,
Ruang suci ritual tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Cari ruang yang tenang, bersih, dan jauh dari keributan. Anda bisa menyalakan dupa cendana, gaharu, atau kemenyan putih untuk membantu membuka jalur energi. Letakkan segelas air putih sebagai simbol kesucian dan penyeimbang unsur. Tempat ini tidak perlu mewah. Yang penting adalah suasananya mendukung fokus dan kekhusyukan batin Anda. Jika Anda bisa melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, maka Anda telah membuka gerbang bagi energi Khodam Harimau untuk mulai mendekat. Persiapan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga agar proses penyatuan yang sakral ini tidak ternoda oleh niat yang keliru atau energi yang tidak bersih. Ingatlah, energi besar hanya datang pada mereka yang benar-benar siap. Lahir batin. Ritual penyatuan Khodam Harimau dengan garis bulan sabit. Sahabat Khodam sejati, setelah Anda melewati tahap persiapan dengan sungguh-sungguh, mulai dari pembersihan diri, peneguhan niat, hingga penciptaan ruang suci, kini tibalah saatnya memasuki tahap inti dari proses spiritual ini, yaitu ritual penyatuan energi antara Khodam Harimau dan garis bulan sabit di telapak tangan Anda. Perlu Anda pahami, penyatuan ini bukanlah sebuah pertunjukan atau ajang pamer kekuatan. Ini adalah proses suci yang hanya akan benar-benar berhasil jika dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh penghormatan kepada alam gaib, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta para leluhur yang menjaga garis energi Anda. Ritual ini paling baik dilakukan pada malam Jumat Kliwon atau Jumat Legi saat tirai dunia fisik dan dunia spiritual berada dalam keadaan paling tipis. Namun, jika Anda merasa terpanggil di waktu lain, selama batin Anda benar-benar siap, maka energi tetap akan menjawab. Berikut adalah langkah-langkah ritual yang bisa Anda lakukan. Pertama, duduklah dalam posisi bersila. Pastikan Anda berada di tempat yang hening, tidak ada gangguan. Matikan lampu atau redupkan cahaya jika perlu. Nyalakan dupa cendana atau gaharu untuk membantu membuka jalur energi. Letakkan segelas air putih di hadapan Anda sebagai elemen pemurni dan saksi dari niat Anda. Kedua, buka kedua telapak tangan Anda, hadapkan ke atas. Perhatikan dengan tenang garis bulan sabit di tangan Anda. Fokuskan pandangan selama beberapa detik, lalu pejamkan mata perlahan. Bayangkan cahaya putih turun dari langit dan menyentuh bagian telapak tangan yang memiliki garis bulan sabit itu. Ketiga, tarik napas perlahan, lalu hembuskan. Ulangi 3 kali. Setiap kali menarik napas, bayangkan Anda sedang menyerap energi Khodam dari dimensi spiritual. Dan saat Anda menghembuskannya, lepaskan semua keraguan, rasa takut, dan energi negatif dalam diri Anda. Keempat, mulailah membayangkan seekor harimau besar muncul dari balik kabut putih. Ia tidak menyerang, tapi mendekati Anda dengan tenang, penuh wibawa. Biarkan ia mendekat, tatap matanya dengan ketenangan, lalu bayangkan energi dari harimau itu mulai menyatu ke dalam tubuh Anda, masuk melalui telapak tangan, naik ke lengan, menembus jantung energi Anda. Jika saat ini Anda merasakan sensasi tertentu, seperti panas, dingin, getaran, atau tekanan lembut di dada, itu adalah tanda bahwa penyatuan sedang berlangsung. Kelima, ucapkan afirmasi atau mantra pribadi Anda. Kalimatnya bebas, yang penting berasal dari hati yang tulus. Contohnya, wahai Khodam penjaga dalam wujud harimau, jika aku memang ditakdirkan untuk bersatu denganmu, maka datanglah dengan izin Tuhan. Bersatulah denganku dalam cahaya dan perlindungan. Jadikan aku penjaga kebaikan dan pembawa ketenangan, bukan kehancuran. Lakukan proses ini selama 15-20 menit. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan semuanya mengalir sesuai dengan ritme alam. Jika dilakukan dengan benar, maka pada malam itu
atau malam-malam berikutnya, Anda akan mulai merasakan perubahan nyata dalam diri Anda. Namun ingat, ini bukan akhir dari perjalanan. Justru inilah awal dari hubungan sakral antara Anda dan penjaga gaib yang telah menunggu Anda sejak lama. Menyatukan kodam harimau dengan garis tangan bulan sabit bukanlah perkara instan. Ini adalah perjalanan spiritual yang dalam, sakral, dan penuh tanggung jawab. Jika Anda benar-benar siap lahir batin, maka energi ini akan menjadi penjaga sejati dalam hidup Anda. Teruslah menjaga niat baik, kebersihan hati, dan koneksi spiritual Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru, silakan klik like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin memiliki garis bulan sabit di tangannya. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda ingin kami bahas lebih lanjut tentang kodam-kodam lain yang unik dan misterius. Dan jangan lupa subscribe channel Kodam Sejati untuk terus mengikuti video-video spiritual yang mencerahkan jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cahaya, salam Kodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual dari Kodam Sejati.